نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Hidayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita napas sehingga kita bisa hidup dan memberikan kehidupan di muka bumi ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Cuma hitungan hari. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah tentunya. Bulan yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Bulan yang sangat mulia. Salah satu tujuan Allah menciptakan bulan Ramadan. Salah satu tujuan Allah memberikan kita kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sangat masyhur. Wahai sekalian umat yang beriman, wahai sekalian kaum mukminin, telah diwajibkan kepada kamu ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan ada satu bulan Allah berikan kita ibaratnya bulan bonus. Bulan yang penuh dengan hadiah. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Sekarang pertanyaan buat diri kita. Sudah berapa tahun kita melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan Ramadan? Yang sekarang mungkin umurnya 40 tahun. Yang umurnya 50 tahun. Yang umurnya 60 tahun atau 70 tahun. Sudah berapa kali dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan? Apakah ibadah-ibadah yang telah lalu tahun-tahun yang lalu ini memberikan bekas kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, bertambah ketakwaan kita? Di setiap Jumat, khatib selalu berwasiat, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ketakwaan. Karena bagaimanapun salah satu syarat untuk menjadi kita hidup yang layak, hidup yang makmur, hidup yang kaya di dunia ini dan juga di akhirat kelak adalah
Syaratnya tidak lain adalah takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di samping dia menjanjikan kalau kita bertakwa, banyak sekali ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, katanya dalam surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari setiap kesusahan di dunia ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan oleh Allah setiap masalahnya kemudahan. Setiap kesulitan yang dihadapinya di dunia ini apa? Kemudahan. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan segala dosanya. Wa yu'azzim lahu ajra, dan akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang bertakwa tersebut. Allah bukan cuma menyuruh kita bertakwa. Allah bukan cuma memberikan kita sarana. Di bulan Ramadan ini adalah sarana yang sangat bagus untuk meniti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ganjaran di akhirat kelak. Jelas surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya orang-orang bertakwalah yang akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan, kemuliaan di dunia ataupun di akhirat. Ini Ramadan, wahai jamaah sekalian, adalah sarana untuk kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita setiap tahun pasti sudah merasakan bulan Ramadan. Tahun ini supaya Ramadan itu tidak berlalu cuma-cuma. Supaya Ramadan itu tidak hanya lalu begitu aja. Ramadan datang, kita beribadah. Ramadan pergi, kembali lagi tabiat kita yang lalu. Bagaimana supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik? Itu yang kita harapkan. Umur kita sudah lanjut. Mungkin ada yang umur 60 tahun, 70 tahun, dan juga yang muda-muda. Jangan kita mengharapkan akan hidup 1000 tahun lagi. Jangan kita mengharapkan akan hidup 100 tahun lagi. Supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, kita camkan bahwa Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita camkan. Kita jadikan ibaratnya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seperti sholat. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sholatlah kamu seperti kamu sholat yang terakhir. Supaya kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Begini juga puasa di bulan Ramadan. Supaya kita khusyuk melaksanakannya. Supaya kita serius melaksanakannya. Jadikan Ramadan ini ibarat Ramadan yang terakhir yang akan kita laksanakan. Kalau tidak, berlalu begitu aja. Tidak ada nilai yang kita dapatkan. Tidak ada pelajaran yang kita dapatkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan, satu di antara 12 Ramadan, 12 bulan ini adalah benar-benar penuh hikmah, benar-benar penuh pelajaran, benar-benar penuh bonus pahala, bonus kebaikan yang akan kita dapatkan kalau kita serius dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak persiapan sebenarnya yang bisa kita adakan, yang bisa kita laksanakan, tetapi melalui khutbah yang singkat ini ada satu poin yang benar-benar kalau bisa kita camkan, ya merupakan suatu nilai yang sangat berharga. Apa itu? Mulai Ramadan ini marilah kita memasang target. Sesuatu yang kita capai, yang kita ingin capai dalam keberhasilan, kita pasti harus memasang target terhadap sesuatu tersebut. Ramadan kali ini, misalnya kita punya target,
tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ketepatan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa? Karena disitulah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita. Al-Quran merupakan jalan kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam hukum-hukum Al-Quran, kita akan sukses dan berhasil di dunia dan akhirat ini. Tilawatul Quran di bulan Ramadan. Ini kita pasang target, Bapak-bapak, para jamaah. Supaya jangan sia-sia. Kita dilatih selama bulan Ramadan ini. Kita pasang target di dalam pelatihan tersebut. Bagaimana? Ini contohnya. 1 bulan ini kita hatamkan Al-Quran. Kalau yang sudah biasa bertilawah Al-Quran sebelum Ramadan, bagaimana 1 Ramadan ini kita hatamkan 5 kali Al-Quran. Kita hatamkan 2 kali Al-Quran. Nah, ini kita pasang target, Bapak, para jamaah. Kita harus melawan diri kita. Kita harus berusaha menguatkan niat kita. Itu tidak lain adalah supaya Ramadan kali ini Ramadan yang berarti. Bukan cuma kita ke masjid tarawih, pulang tidur. Kita menahan hawa nafsu, kita tidak makan, kita tidak minum, dan tidak ada lagi yang lain kita kerjakan hanya itu. Tetapi kali ini kalau kita berusaha membuat target yang sangat realistis, insya Allah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. 1 juz ataupun 1 Al-Quran bisa kita bagi. 1 hari kita membaca 1 juz. 1 hari itu kita bisa bagi juga. 1 juz misalnya berapa halaman, berapa lembar. Bisa kita bagi. Sebelum sholat subuh. Atau pas pada waktu sahur. Setelah sholat subuh kita baca lagi 1 halaman. Waktu duha kita baca lagi 1 halaman. Sebelum zuhur kita baca lagi 1 halaman. Setelah zuhur kita baca lagi 1 halaman. Dan begitu seterusnya. Ini sesuatu target yang sangat-sangat mulia sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu juga ibadah infak sedekah. Ibadah yang sangat mulia di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika pada waktu Ramadan, kedermawanannya, sukanya dia berinfak dan sedekah seperti hembusan angin. Ini dalam sebuah hadis. Kita yang mungkin ada sifat-sifat pelit, sifat-sifat bakhil dari diri kita, yang mana kita tidak biasa di dalam untuk berinfak dan bersedekah. Nah, mari Ramadan kali ini kita biasakan, kita paksakan diri kita bahwa kewajiban kita, ingat, bukan cuma zakat. Bagi para jamaah yang mempunyai kelebihan harta, ingat, bukan cuma zakat yang diwajibkan kepada kita. Infak dan sedekah juga wajib. Mari kita baca terjemahan-terjemahan di dalam Al-Quran itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, menyuruh kita untuk berinfak dan bersedekah. Latihannya di mana? Di bulan Ramadan ini. Kalau bisa kita pasang target. 1 hari kita harus berinfak berapa misalnya? 100.000, 100.000. Yang tidak sanggup 50.000. Yang tidak sanggup juga 10.000. Ini kita pasang target. Bagaimanapun keadaannya 10.000 harus keluar dari saku saya. Kita infakkan ke Masjid Hidayatullah. Mungkin kita tidak datang ke Masjid Hidayatullah, kita infakkan kepada orang yang lewat, kepada para tukang becak, kepada para tukang ojek, ataupun kepada orang yang lewat, yang kemungkinan mungkin dia butuh, kita infakkan 10.000. Itu harus kita latih, para jamaah sekalian. Yang sanggup 100.000, sisihkan uang Anda 100.000 setiap hari di bulan Ramadan ini. Ini adalah target yang sangat mulia.
Begitu juga target-target yang lain. Misalnya, kita masih ogah untuk berjamaah ke masjid. Mungkin juga ada para saudara kita, bulan Ramadan cuma sholat doang dia. Belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat, cuma puasa doang. Maaf. Ada sebagian dari saudara-saudara kita cuma mengerjakan puasa aja, dan dia tidak mau sholat. Ataupun dia sholat hanya di rumah, itu pun terlambat. Di ujung-ujung waktu dia baru sholat. Bagaimana Ramadan kali ini kita pasang target? Kita jemaah, para laki-laki, tidak akan sholat kecuali di masjid. Kecuali ada uzur. Bukan cuma tarawih, zuhur, asar, maghrib, subuh, kita berjamaah ke masjid. Masjid Hidayatullah yang kita cintai ini. Ini kita coba latih. Ini kita pasang target di bulan Ramadan ini. Tujuannya tidak lain adalah supaya Ramadan kali ini mempunyai Ramadan yang berbekas kepada diri kita. Yang nanti insya Allah Ramadan berlalu, kita mempunyai sesuatu yang kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi umur kita yang sudah lanjut. Nah, ini yang harus kita camkan para jamaah sekalian. Dan banyak lagi target-target yang lain yang bisa kita simpulkan sendiri, kita perhatikan sendiri, kita pikirkan sendiri. Bahwasanya Ramadan ini, mari, peningkatan ibadah itu yang sangat penting. Kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari sebelum kita Ramadan ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, marilah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bukan hanya berleha-leha. Mempersiapkan diri bukan cuma kita tidak ada kerjaan apa-apa. Jangan prinsip, ntar aja deh kita sholatnya berjamaah ke masjid pada waktu Ramadan. Itu salah. Mempersiapkan diri buat bulan Ramadan ini adalah dengan cara meningkatkan ibadah juga. Supaya kita tidak kaget nanti kalau masuk di bulan Ramadan. Ingat, prinsip mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan bukan cuma istirahat penuh, bukan cuma tidur-tiduran, tetapi meningkatkan ibadah kita juga supaya kita nanti masuk di bulan Ramadan kita tidak ada perasaan kaget ataupun terkejut. Jangan seperti anak kecil, puasa pertama di bulan Ramadan sangat-sangat payah sekali. Karena apa? Karena dia tidak biasa puasa di luar bulan Ramadan. Jangan seperti anak kecil yang sholat subuh sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dia tidak biasa dengan sholat qabliyah subuhnya. Tetapi kita yang sudah dewasa, khususnya yang berada di masjid ini, dalam sholat rumah ini, ya marilah kita setiap saat, peningkatan ketakwaan itu setiap saat. Setiap saat. Memasuki bulan Ramadan, kita juga tetap harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga